Halo, selamat datang di channel Angga Fidrian. Sekarang kita akan masuk ke segmen jelajah. Sekarang akan bahas tempat-tempat yang saya kunjungi. Kali ini kita akan bahas tentang Washington DC. Nah, saya ke Washington DC pakai kereta. Sebelum kita masuk ke Washington DC-nya, kita akan bicara tentang keretanya dulu, atau di sini namanya Amtrak. Selamat menikmati. Nah, kalau di New York sendiri teman-teman, kalau mau naik Amtrak, kita tuh harus datang ke namanya 34th Street atau Penn Station atau Pennsylvania Station. Hampir dari seluruh New York, stasiun naik subway ke arah stasiun itu pasti ada, tapi pasti mampir. Nggak semuanya, cuma mayoritas subway pasti akan mampir ke stasiun tersebut gitu. Kalau saya boleh kasih baca nih ya, ada line A, C, E, N, Q, R, W, 1, 2, 3, B, D, F, M. Semuanya itu lewat ke Penn Station atau Pennsylvania Station, tempat di mana kereta Amtrak itu berada. Nanti dari 34 Street Station itu teman-teman bisa langsung jalan lewat bawah tanah itu ke Penn Station. Gitu, nanti akan ketemu tuh penunjuknya lebih jelas gitu, masuk ke sana. Jadi nggak akan kesulitan selama teman-teman bisa akses subway, atau naik bis juga bisa, tapi kayaknya lebih enak naik subway karena dia masukkan langsung dari bawah gitu. Moynihan Train Hall adalah bagian dari Penn Station yang baru direnovasi. Rencana renovasi Penn Station itu sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 90-an oleh US Senator Daniel Patrick Moynihan. Dia mengusulkan untuk membangun stasiun baru di antara James A. Farley Building atau kantor pos utama yang ada di seberang Penn Station. Setelah berbagai rencana dan gagal terus, lalu pada 2016 Gubernur New York saat itu Andrew Cuomo itu mengumumkan akan melakukan renovasi besar-besaran di Penn Station. Juga akan mengubah si James A. Farley Building itu sebagai mixed use development gitu. Nah, Cuomo menyebut itu sebagai Empire Station Complex. Nah, itu dekat Empire State juga dan lain-lain. Nah, pada akhirnya Moynihan Train Hall ini direnovasi dengan makan anggaran sebagai 1,6 miliar dolar, dengan luas 23.700 meter persegi, dan dibuka pada Januari 2021. Nah, gambar yang kalian lihat itu adalah Moynihan Train Hall setelah di atriumnya setelah direnovasi dengan glass box di atas dan macam-macamnya, serta di bawah di lantai bawahnya itu mungkin nggak sempat kelihatan, tapi itu juga direnovasi, masuk ke jalur-jalurnya, diperbaiki. Nah, renovasinya tetap menjaga landmark aslinya gitu. Pembangunannya menghabiskan waktu selama 3 tahun. Halo, selamat pagi. Kami semua sedang di Moynihan Train Hall. Kita mau jalan ke New York pakai Amtrak. Ini pertama kali saya naik Amtrak ke New York, dari New York ke Washington. Stasiunnya bagus banget, keren. Moynihan Train Hall, kalian bisa lihat itu luas banget, lega. Cuman karena kita beli tiketnya yang coach, jadi nggak ada sitting arrangementnya.
kayaknya duluan dapat seating 6 seating gitu, coach. Gitu ya, pengalaman sih. Di boarding tiketnya nggak ada seating arrangement-nya gitu, agak aneh juga sih. Bagusan kan Parahyangan lah, bagusan KAI nggak tahu, tapi ya kira-kira gitu sih. CM track-nya seru banget kayaknya, naik kereta di negara yang punya, salah satu negara yang punya jalur kereta yang paling panjang di dunia kayaknya, dan sejarah kereta api yang panjang juga. Oh ya, kalau naik kereta pagi jangan ragu karena di sini banyak makanan yang terkenal di New York, kayak ada Magnolia Bakery, ada Blue Bottle Coffee, ada Starbucks, ada H&H Bagel, apa lagi? Ada Itishima itu yang jadi semua yang kalau di Magnolia itu di yang di dekat Rockefeller Center itu kan antrinya panjang banget ya, nggak jelas lah. Pokoknya panjang banget, sering ngantri. Di sini kosong. Blue Bottle juga kosong. Blue Bottle ada, H&H Bagelnya juga kosong. Gitu. Jadi bisa sekalian nikmatin makanan khas dari New York sebelum naik kereta. Salah satu yang menarik di antara stasiun ini itu adalah kalian nggak akan pernah tahu keretanya akan datang di jalur berapa. Kalian akan tahu keretanya datang di jalur berapa itu ketika keretanya sudah masuk ke stasiun. Itu cukup merepotkan karena apalagi kalian bawa barang-barang banyak, bawa anak kecil, bawa barang-barang banyak, karena kalian hanya akan tahu keretanya datang ketika keretanya masuk gitu. Sebelumnya kalian nggak akan tahu keretanya akan masuk di jalur berapa, caranya kesananya gimana. Kalian hanya harus menunggu di hall, di Moynihan Train Hall. Setelah itu akan diumumkan sama stasiunnya. Jalur kalian itu akan, kereta kalian stasiun Northeast Corridor ini akan masuk ke jalur berapa, dan kalian harus menuju ke sana dalam waktu singkat, paling 15 menit sebelum jalan. Beda banget ya pelayanannya sama sama kereta di Indonesia gitu. Kereta KAI, PT KAI itu pasti sudah punya jalurnya gitu. Misalnya di Gambir, kereta ke Cirebon itu pasti di jalur 4, kereta ke Bandung pasti jalur 1 gitu. Lain tuh udah punya patternnya gitu, tapi di sini itu nggak punya patternnya gitu. Jadinya agak merepotkan, dan memang diakui juga gitu. Salah satu kekurangan dari Amtrak adalah itu gitu. Mereka nggak bisa nggak punya pattern dari stasiunnya harus masuk di jalur berapa gitu. Kan kalau teman-teman juga pasti di luar negeri kayak gitu ya, di Jepang begitu juga. Setahu saya mereka sudah punya jalurnya di mana gitu, atau bahkan diumumkan sebelumnya, meskipun jalurnya ganti-ganti tapi diumumkan sejak jauh-jauh hari gitu. Sejak jauh lah, sejam 2 jam sebelumnya udah diumumin kira-kira ada jalur berapa, sehingga kita bisa antisipasi gitu. Meskipun misalnya nanti ada perubahan sedikit-sedikit, tapi paling tidak kita udah tahu bahwa akan ada di sini nih keretanya gitu. Itu yang kemarin cukup bikin tricky. To go on board, Kami sudah di kereta, tapi tadi agak chaos karena bagasi satu-satu. Tapi dari kereta udah mau jalan. Karena saya lagi senang. lagi excited. Dia senang sekali naik kereta pertama kali. Naik subway sering sih, mungkin ini terang kali ya. Nah, jalurnya sendiri dari Amtrak ini itu dari Washington sampai dari New York sampai Washington itu disebut dengan New York Northeast Corridor. Jadi Northeast Corridor itu melayani dari Boston sampai Washington DC. Di antara seluruh jalur yang dimiliki sama Amtrak, Northeast Corridor adalah jalur yang paling menguntungkan.
buat mereka paling profitable. Menurut Berkeley, business.berkeley.edu, jalur ini itu kira-kira rata-rata keuntungan adalah $90 per penumpang, dan Northeast Corridor ini melayani 17% dari US population, tapi hanya mengcover 2%. Jadi jalur itu cuma 2% di antara seluruh jalur yang ada di Amerika Serikat, tapi melayani 17% populasi dengan keuntungan $90 per passenger. Saya nggak tahu faktor utamanya, tapi mungkin karena si Northeast Corridor ini kan melayani Boston, New York, Philadelphia, dan Washington DC. Itu dimana itulah kota-kota padat yang ada di Amerika Serikat. Selain karena New York adalah kota bisnis terbesar di dunia, salah satu kota bisnis terbesar di dunia, dia mantan ibu kota juga. Ada Boston juga yang dimana itu banyak kampus juga di situ. Ada Philadelphia yang dulu sempat mau jadi ibu kota juga, dan padat juga kotanya. Ada Maryland dan segala macamnya. New Jersey juga koneksi ke situ gitu. Serta diakhiri dengan Washington. Makanya itu cukup padat dan menguntungkan buat si Amtrak dibanding jalur-jalur yang lain ya, yang mengkoneksi antara East Coast sama West Coast atau di West Coast. Kalau dilihat dari segi bisnis, yang lain tuh nggak terlalu menguntungkan. Yang paling menguntungkan adalah Northeast Corridor ini. Nah, gimana sih rasanya naik kereta Amtrak gitu ya? Kalau misalnya teman-teman lihat, kursinya lebar, sama kayak kereta eksekutifnya PT KAI gitu, tapi legroomnya terbatas gitu ya. Meskipun dia nggak sempit, tapi dia cukup legroomnya, dan reclining juga bisa dimundurin gitu ya. Cuma memang yang jadi masalah, atau nggak jadi masalah ya, cuma memang kekurangannya adalah mereka nggak ngasih sitting arrangement. Jadi kalau misalnya teman-teman naik KAI kan, naik kereta api di Indonesia gitu ya, udah ketahuan tuh 7E 7D, di mana gerbong berapa gitu. Nah, di Northeast Corridor ini nggak ada sitting arrangementnya. Cepat-cepat dia dapat gitu. Jadi kalau teman-teman jalan sendiri sih enak gitu ya, bisa nyusurin gerbong gitu, cari yang kosong buat kita. Tapi kalau rombongan itu agak rumit karena belum tentu bisa dapat kereta tempat duduk yang sama-sama hadap-hadapan atau misalnya samping-sampingan gitu. Cuma itu aja sih kekurangan. Sisanya kalau tempat duduknya enak, ada traynya juga, ada kantin juga, ada toiletnya bersih juga, bagasi atasnya juga besar gitu ya, begitu. Tapi tanpa sitting arrangement itu karena kami naiknya coach itu kayak kelas paling bawah. Kalau saya nggak nyobain naik kelas di atasnya, eksekutifnya atau kelas bisnisnya, tapi kalau di kelas yang di atas tentunya udah ada sitting arrangementnya, bahkan ada layanan bagasi dan segala macamnya. Tapi karena kami naik yang paling murah, saya naik yang paling murah, sehingga nggak dapat sitting arrangement dan nggak dapat bagasi.
itu pengalaman naik kereta Amtrak, saya belum akan bicara tentang sejarah si Amtraknya sendiri karena itu juga cukup kompleks, cukup panjang sejarahnya gitu. Tapi paling tidak itu yang dialami dan dinikmati dari kereta. Nah, kalau teman-teman bertanya sebenarnya lebih enak naik pesawat, naik mobil, atau naik kereta kalau dari New York mau ke Washington DC? Kalau saya, kalau teman-teman naik kereta yang eksekutif, mungkin harganya bersaing antara pesawat sama kereta eksekutif, itu mirip-mirip harganya. Kalau naik pesawat kan 1 jam, tapi harus ke airport dulu segala macam. Kalau naik kereta sekitar 3 jam. Tapi saya tidak menyarankan untuk naik mobil sendiri karena itu cukup repot. Selain biaya sewa di New York mahal, pajak dan segala macamnya gitu, tetap lebih enak naik kereta api karena lebih mudah dan lebih murah dan lebih nyaman sebenarnya, pun daripada naik pesawat terbang. Cuma kalau ke kota lain mungkin tetap lebih enak naik pesawat terbang gitu ya. Saya belum pernah coba, jadi nggak bisa kasih suggestion, nggak bisa kasih saran. Tapi kalau dari New York ke Washington nggak bawa barang bawaan banyak, pun bawaan banyak juga, tetap lebih enak naik kereta api karena dari sininya gampang di pusat kota, sampai di Washington juga langsung di Union Station, di mana mereka kasih pelayanan, punya subway-nya juga yang gak kalah, yang lebih bagus daripada subway di New York City. Kecuali kalau teman-teman punya ide untuk road trip gitu ya, misalnya dari New York mau mampir ke Philadelphia, mau mampir ke Baltimore, mau mampir kemana-mana, nggak langsung ke Washington DC, ya mungkin bisa aja naik mobil. Tapi kalau ingin ke Washington DC langsung ke pusat kotanya, lebih baik naik kereta api aja. Itu terima kasih, sampai jumpa.